Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, ada hati yang gembira, terlebih ada sukacita di dalam beraktivitas di hari ini. Dan kembali bersama saya, di mana saya selalu berbagi video mengenai pengalaman saya, terlebih motivasi, khususnya bagi kamu yang sedang menderita penyakit GERD anxiety, sehingga kamu dapat mengetahui lebih awal apa itu penyakit GERD anxiety, bagaimana cara mengatasinya yang tepat, dan harapan saya kalian pun segera pulih daripada apa yang kamu alami saat ini. Jadi topik pembahasan kita kali ini yaitu tanda-tanda, gejala ataupun sensasi yang ada pada tubuh kita yang akan mengarah ke penyakit GERD anxiety disorder ataupun panic attack. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, jika kalian merasa bahwa setiap video yang saya bagikan bermanfaat bagi kalian, kalian boleh dukung saya dengan cara klik tombol subscribe. Kalian juga boleh beri like, komen, dan share kepada orang-orang yang kalian kasihi, sehingga mereka pun juga dapat mengetahuinya. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu tanda-tanda, gejala atau sensasi-sensasi pada tubuh kita yang akan mengarah ke penyakit GERD atau penyakit asam lambung yang berlebihan dan masuk kategori parah ya. Kalau mah itu kan penyakit lambung yang menurut saya masih kategori umum ya, atau setiap kita orang tuh pasti memiliki mah. Namun ketika kalian sudah menderita GERD, itu artinya kalian sudah mengalami penyakit lambung yang mungkin cukup parah begitu ya, sehingga menimbulkan sensasi yang sangat menderita menurut saya, dan nantinya akan disertai juga dengan anxiety disorder dan tentu juga panic attack, kecemasan yang berlebihan dan panik yang berlebihan. Oke, kita langsung saja ke gejala-gejalanya. Yang pertama itu adalah kita merasakan perut terasa panas dan dada juga terasa panas gitu ya, khususnya di malam hari ketika kita ingin tidur malam begitu ya. Terkadang juga timbul terasa panas di perut atau dada itu ketika kita sedang banyak pikiran begitu ya. Kemudian sensasi yang kedua yaitu perut terasa kram. Jadi tadi itu perut terasa panas, kemudian dada terasa panas, dan yang sensasi yang kedua yaitu perut kita juga terasa kram. Nah, kalau untuk sensasi ini itu biasanya terjadi tidak sering ya, artinya sesekali saja. Saya ambil contoh di pengalaman saya pribadi, saya mengalami perut kram itu ketika saya tugas keluar kota atau pekerjaan keluar kota, sehingga mungkin saya karena kecapean juga, kemudian banyak pikiran, badan letih seperti itu ya, akhirnya terjadi rasa takut atau panik ya, sehingga perut terasa kram. Dan mungkin juga bisa faktor trauma gitu ya. Jika kalian pernah merasakan pernah masuk UGD karena mungkin mah kalian atau asam lambung kalian, sehingga kalian merasa takut akan terulang lagi. Jadi perut kram itu bukan sensasi yang sering ya. Yang sering itu adalah perut panas dan dada panas. Dan lanjut ke sensasi yang ketiga yaitu tangan terasa kram. Nah, jadi ketika perut kram, tangan pun juga ikut kram. Lanjut ke sensasi nomor 4 yaitu kaki kram. Jadi perut kram, tangan kram, dan kaki pun kram. Yang nomor 5 wajah kram ya, jadi wajah juga ikut kram. Jadi sensasi perut kram, tangan kram, kaki kram, wajah kram itu include ya ketika di suatu momen atau di kondisi tertentu, seperti pengalaman saya ketika setiap saya keluar kota, atau setiap saya kecapean, atau setiap saya banyak pikiran gitu ya, baru muncullah sensasi-sensasi bagian seluruh tubuh itu seperti kram gitu ya. Kemudian lanjut ke sensasi yang keenam yaitu badan lemas ya, dan seperti sulit bernafas.
Kalau untuk sensasi badan lemas itu sebenarnya juga hampir sering ya. Namun ketika disertai dengan sulit bernafas itu agak jarang. Pengalaman saya kembali lagi jika luar kota atau jauh dari keluarga, mungkin ada rasa kecemasan yang berlebihan ya, dan saya pastikan itu memang dikarenakan kecemasan yang berlebihan dan panik yang berlebihan. Sehingga saya ingin bercerita sedikit. Saya pernah brawl ya, dari Samarinda ke brawl itu aman-aman saja, namun ketika pulang itu mungkin karena juga sulit tidur malamnya ya di kota brawl, jadi saat menuju pulang ke Samarinda itu saya mengalami badan lemas, kram dan sebagainya, ingin kemudian sulit bernafas, seperti perasaan sudah ingin perasaan seperti menghilang dari dunia ini gitu ya. Saya nggak mau sebutkan itu, tentu kalian tahu yang saya maksud, perasaan takut mati gitu ya. Jadi ke sensasi yang ketujuh yaitu kelingan. Nah, kalau untuk kelingan sendiri menurut saya ini sensasi yang juga cukup sering ya di awal-awal kita mau menuju ke penyakit GERD. Kemudian itu sensasi yang kedelapan, sulit tidur. Nah, sulit tidur ini menurut saya itu tiap hari atau tiap malam. Jadi sulit tidur ini menurut pengalaman saya itu saya rasakan setahun ya, tahunnya lebih bahkan. Jadi setiap malam tuh saya sulit tidur gitu ya, dikarenakan perut saya itu terasa panas dan dada saya terasa panas. Oleh sebab itu setiap hari saya pasti mengkonsumsi Promax gitu ya. Saya mengkonsumsi setengah ataupun satu hampir setiap malam, dan setiap malam pun juga saya merasa perut saya terasa panas. Kemudian sensasi yang ke-9 yaitu mudah khawatir ya, cemas yang berlebihan. Sensasi ini itu terkadang saja ya, ketika kita sedang banyak pikiran atau sedang dalam masalah atau dalam keadaan kondisi hati tidak nyaman begitu ya. Oleh sebab itu kita merasakan cemas yang berlebihan. Kemudian sensasi yang ke-10 yaitu tidak nafsu makan ya. Itu kita mengalami sensasi tidak nafsu makan itu biasanya ketika kita sedang dalam masalah atau ada sesuatu yang kita pikirkan ya, atau dalam bentuk tekanan. Nah, ketika itu terjadi pada pikiran dan hati kita, maka kita pun akan sulit atau kehilangan nafsu makan. Lanjut ke sensasi yang ke-11 yaitu batuk kering ya, atau di bagian leher kita ini terasa serak gitu ya. Nah, menurut saya ini sensasi yang sudah akan menuju ke GERD ya. Jadi pentingnya kalian mengetahui gejala-gejala awal ini, dan saya ingin berbagi kepada kamu yang mungkin masih mengalami penyakit lambung yang biasa atau kategori mah saja, yang tidak mengganggu pekerjaan kalian, bahkan tidak membuat kalian kehilangan pekerjaan, itu supaya kalian dapat menghindarinya ya. Jadi harapan saya melalui video ini kamu dapat mengetahuinya lebih awal, dan kamu pun tidak masuk ke dalam penyakit tersebut. Jadi sensasi batuk kering ini dan leher serak ini menurut saya juga disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan atau gas yang mengiritasi esofagus kita hingga ke kerongkongan atau tenggorokan kita, sehingga tenggorokan kita tuh terasa kering gitu ya, dan kita batuk kering tidak berdahak ya, saya katakan itu batuk kering gitu. Kemudian sensasi yang ke-12 yaitu mata perih ya. Jadi mata perih ini juga hampir sering ya terjadi, yang saya rasakan saat itu. Kemudian sensasi yang ke-14 adalah badan mudah drop ya, lebih menjelang malam hari. Jadi ketika kita beraktivitas di pagi hari atau bangun di pagi hari itu kita masih belum merasakan badan drop,
artinya badan kita masih fit untuk kita bekerja. Namun ketika sudah jam 6 ke atas ya, jam 6, jam 7, jam 8 sampai ke atas itu badan akan drop atau lemas seperti itu ya. Saya juga tidak tahu apa sebabnya, dan tentulah disebabkan karena ada gangguan pada lambung kita, pada pola pikir kita gitu ya. Nah jadi itu dia sensasi-sensasi ya yang wajib kalian ketahui untuk kalian hindari supaya kalian tidak menuju ke penyakit GERD dan anxiety disorder. Dan biasanya ketika kalian sudah artinya ketika kalian memang tidak peka atau kalian tidak berusaha melakukan pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat, dan pola hidup yang sehat, kalian pun akan lama kelamaan menuju ke penyakit. Dan salah satu parameter kalian itu akan terkena penyakit GERD dan anxiety disorder, panic attack itu ketika kalian masuk UGD ya. Jadi parameternya itu ketika kalian masih belum masuk UGD hanya karena panas perut biasa saja, hanya karena mah biasa saja, belum ada belum ada sensasi sesak gitu ya, itu belum parah menurut saya. Namun jika kalian sudah merasakan sensasi sesak setiap hari, setiap saat, nah itu sudah kalian mengalami GERD. Dan biasanya itu parameter kendala gitu kita pasti masuk UGD. Saya pun sudah 2 kali masuk UGD karena masalah di lambung dan masalah di pola pikir ya. Akhirnya ada kecemasan yang berlebihan yang tidak saya sadari dari awal. Jadi harapan saya seperti pepatah katakan, lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu ya. Artinya lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena ketika sudah mengalami sakit itu mengobatinya akan sulit. Namun jika kita masih merasakan sensasi awal saja, kita bisa mencegah. Jadi mungkin ini saja video yang saya bisa bagikan kepada kalian, dan harapan saya kalian juga segera pulih ya, atau sembuh daripada apa yang kamu alami saat ini. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat.